Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Citra Komalasari dan rekan saya Fani Nastiti Utari. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang mana pembahasannya yang pertama subjek PPh 23, yang kedua objek dan tarif PPh 23, yang ketiga cara menghitung PPh 23, yang keempat subjek PPh pasal 4 ayat 2, yang kelima objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Untuk materi pajak penghasilan pasal 23 akan dijelaskan oleh Fani Nastiti Utari. Kepada Fani, disilahkan. Baiklah, saya akan memulai PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, subjek yang dikenakan PPh 23. Yang pertama, wajib pajak orang dalam pribadi dan badan. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, subjek pemotong PPh 23, yaitu ada 6. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam tertentu seperti akuntan, arsitek, dokter, dan notaris. Objek PPh pasal 23. Yang pertama itu dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23, yaitu ada 2. Tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh 21. Selanjutnya, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, yaitu menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Sedangkan dasar pengenaan pajak itu sama dengan jumlah bruto penghasilan. Catatan, jika penerima penghasilan yang dikenakan PPh 23 tersebut tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, PT Karya Baru menerima bunga atas pemberian pinjaman kepada PT Jaya senilai 6 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Jaya? Yaitu dengan rumus PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarifnya yang digunakan yaitu 15% dikali 6 juta rupiah, hasilnya 900.000. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Jaya sebesar 900.000. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, yaitu dalam rangka Disnatalis ke-10, PT Setia penyelenggara kegiatan dengan memberikan hadiah kepada para pesertanya sebesar 100 juta rupiah. Mona Group Band ialah salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai 10 juta sebelum dipotong pajak.
Mona Group Band belum memiliki NPWP. Berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Setia? Yaitu 200% dikali 15%. Karena Mona Lisa belum memiliki NPWP, maka dikalikan dengan 200% dikali 10 juta. Hasilnya 3 juta rupiah. Jadi, PPh 23 yang dipotong oleh PT Setia atas hadiah yang diterima oleh Mona Group Band sebesar 3 juta rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi tentang PPh pasal 4 ayat 2 akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final, yang artinya pemotongan pajaknya hanya sekali dalam satu masa pajak, sehingga dilunasi dalam masa pajak yang sama dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh final. Selanjutnya, subjek yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak pribadi. Selanjutnya, subjek pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, wajib pajak badan yang ditunjuk. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi ditunjuk. Selanjutnya, objek PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang kedua, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang ketiga, bunga obligasi. Yang keempat, persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, usaha jasa konstruksi. Yang keenam, pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Yang ketujuh, hadiah undian. Yang kedelapan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kesembilan, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kesepuluh, diskonto SPN. Selanjutnya, tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, tarif 20%. Ini untuk bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI dan diskonto SPN. Yang kedua, tarif 0% dan 10%. Untuk bunga simpanan koperasi. Yang mana 0% ini untuk bunga simpanan sampai 240.000 per bulan, yang 10%-nya untuk bunga simpanan lebih 240.000 per bulan. Yang ketiga, tarif 10% untuk dividen dan persewaan tanah atau bangunan. Yang keempat, tarif 25% untuk hadiah undian. Yang kelima, tarif 0,1% dan 0,5%. Untuk transaksi saham dan sekuritas lain di Bursa Efek, yang mana 0,1% ini untuk semua transaksi penjualan saham, yang 0,5%-nya untuk transaksi pemilik saham pribadi pendiri. Yang keenam, tarif 0%, 1%, dan 2,5%. Ini untuk tarif pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang mana 0% ini atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Yang 1%-nya atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Yang tarif 2,5%-nya untuk tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang sudah dikenai PPh dengan tarif 0% dan 1% tadi. Tarif selanjutnya yaitu yang ke-7, 15% dan 20%.
tarif ini untuk bunga obligasi, yang mana 15% ini untuk bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri, yang 20% untuk bunga obligasi bagi wajib pajak luar negeri. Yang ke-8, tarif 2%, 3%, 4%, dan 6%. Yang mana ini untuk usaha jasa konstruksi. Yang 2%-nya untuk pelaksanaan konstruksi usaha kecil bersertifikat, yang 3% untuk pelaksanaan konstruksi usaha menengah atau besar bersertifikat, yang 4% untuk pelaksanaan atau pengawasan yang konstruksinya tidak bersertifikat maupun bersertifikat. Yang 6%-nya untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang bersertifikat. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya sama dengan jumlah bruto penghasilan. Selanjutnya, contoh penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, contoh penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang soalnya pada 30 Maret 2017, Bank Permana membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito itu berjangka waktu 1 bulan, senilai 600 juta. Bunganya 6% setahun. Berapa besar PPh-nya? Jawab. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali 6% dikali 600 juta dikali 1/12 sama dengan 600.000. Yang mana 20% ini tarif bunga deposito. Dan 1/12 ini 1 bulan. Yang mana di situ di keterangan soalnya. Sedangkan 12 yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya, yang kedua, contoh penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Yang soalnya, Bank Mandiri mengadakan penarikan undian untuk para nasabah. Hadiah undian berupa 1 unit mobil sebesar 210 juta dan 1 unit sepeda motor 15 juta. Pemenang undian mobil adalah CP Jaya. Pemenang hadiah undian motor adalah Clay. Besar PPh-nya adalah, jawab, pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan untuk mobil 25% dikali 210 juta sama dengan 52.500.000. Yang kedua untuk motor 25% dikali 15 juta sama dengan 3.750.000. Jadi jumlah besar PPh hadiah undian atas mobil dan motor sebesar 56.250.000. Selanjutnya, yang ketiga, contoh penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah atau bangunan. Contoh soalnya, Tuan Gary mempunyai beberapa ruko yang disewakan. Apotik Pharma menyewa ruko tersebut dengan sewa sebesar 25 juta untuk 2016. Berapa besar PPh-nya? Jawab. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Yang mana 10% ini merupakan tarif dari persewaan tanah atau bangunan. Yang keempat, contoh penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi saham dan sekuritas. Contohnya, Tuan Galan menjual 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Jawab, PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham sama dengan 0,1% dikali 3.000 dikali 1.000 sama dengan 3.000.
0,1% ini merupakan tarif atas transaksi saham dan sekuritas. Baiklah, demikianlah penjelasan materi terkait PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.